Ya ini nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya kritik itu sangat wajar ya. Berbagai persoalan termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah tentu ya, nah contoh umpama apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Mbak Puan. Nah bagaimana komunikasi pemerintah ya antar elemen pemerintah, antar lembaga, kemudian kepada masyarakat gitu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Elit PDIP makin gencar sentil pemerintahan Jokowi, mentalnya terjajah kepentingan asing. Kader-kader PDIP semakin gencar melayangkan kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Terbaru kritikan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, yang menyoroti soal pembangunan kemandirian bangsa Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. PDIP makin gencar menyentil pemerintahan Jokowi. Ia menilai pemerintah RI masih harus bekerja keras untuk mewujudkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia yang mandiri. Padahal Indonesia sudah berusia 76 tahun. Namun, Hasto keheranan dengan sejumlah temuan kesehatan yang ada saat ini. Sebagai contoh, kata Hasto, untuk mendapatkan paracetamol dan juga cairan infus saja masih impor dari luar negeri. Padahal Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu bisa memproduksinya sendiri dengan mengedepankan sistem garapan Soekarno, yakni berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kini setelah 76 tahun kita merdeka, paracetamol saja kita masih impor, cairan infus kita masih impor. Padahal kita mampu berdikari. Ujar Hasto saat menyampaikan amanat dalam upacara bendera peringatan HUT ke-76 RI di Kompleks Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 17 Agustus kemarin. Sulit berdikari karena ada mental terjajah kepentingan asing. Lebih lanjut, Hasto juga memaparkan penyebab dari kemandirian bangsa Indonesia yang seakan bergerak lambat. Menurutnya, hambatan itu tidak lain karena adanya mental-mental di kalangan birokrat yang terjajah oleh kepentingan bangsa asing, sehingga selalu impor produk. Ada mental-mental di kalangan birokrasi yang masih terjajah kepentingan asing, sehingga lebih memilih produk impor. Padahal saat pandemi COVID-19 ini seharusnya jadi momentum untuk bangsa Indonesia berdikari di semua bidang, termasuk kesehatan. Hasto juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat kembali ajakan yang selalu digelorakan oleh Presiden RI, pertama yaitu Soekarno, terkait bangsa yang percaya diri terhadap kemampuannya. Kemudian dia mengisahkan momen saat Presiden Amerika Serikat Gerald Ford pernah hendak membangun pabrik mobil di Indonesia. Namun dengan tegas Bung Karno menolak lantaran menginginkan pabrik mobil yang dibangun oleh insinyur Indonesia yang bersekolah di luar negeri. Dengan bangga, Bung Karno mengatakan biarkanlah pabrik mobil ini nanti dibangun para insinyur Indonesia yang akan kembali dari sekolah luar negeri. Itu menunjukkan semangat berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, lanjut Hasto, PDIP juga memberikan apresiasi dengan penghormatan pada para peneliti dan ilmuwan Indonesia seperti Indra Rudiansyah dan juga Karina Citra Dewijo yang turut andil dalam menemukan vaksin AstraZeneca. Megawati juga sering menyindir dan menasihati Jokowi. Komunikasi Ketua Umum PDIP itu dinilai ada pesan khusus kepada Jokowi. Pesan tersebut ada konsekuensinya pada Partai Moncong Putih. Pengamat sampai mengatakan pesan Megawati itu adalah bumbu kegagalan Jokowi. Megawati dinilai gerah kalau Jokowi gagal, maka PDIP akan terkena dampaknya. Makanya ibu dari Puan Maharani itu makin getol menasihati Jokowi ini itu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan belakangan Megawati menyindir Jokowi karena terkait penanganan COVID-19. Megawati nggak mau penanganan pandemi ini kacau balau yang bisa berdampak pada nama baik partai. Jokowi juga menegaskan, terus sebagai petugas partai, apabila berhasil maka partai juga punya nama baik, serta demikian sebaliknya. Ujang mengatakan apa yang diucapkan Jokowi belakangan ini tentu ada pesan untuk mereka. Indonesia diprediksi menuju kondisi jebakan pandemi, elit PDIP ini salahkan Jokowi. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan bahwa Indonesia sedang menuju alur jebakan pandemi yang semakin dalam.
Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai Undang-Undang Karantina itu, di mana kita seharusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya. PSBB itu juga 1.000 triliun rupiah lebih di tahun 2020 itu. Ujar Effendi saat dihubungi pada Sabtu 31 Juli. Presiden tidak patuh konstitusi, kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja. Sebulan 1 juta rupiah kali 7, akhirnya pun masih 70 triliun. Kali 10 bulan jadi 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya saja kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB sampai PPKM hanya 0 dan cenderung minus. PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan presiden mana boleh? Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang habis 1.000 triliun lebih. Erick Thohir juga belanja, Menkes belanja, dengan hasil 0 minus malah. Ini herd immunity karena iman aja, tukas Effendi. Lebih lanjut, Effendi juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi COVID yang dia anggap tidak penting bagi rakyat. Menurutnya, implementasi ke lapangan jauh lebih penting. Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu. Nggak penting ditonton rakyat. Sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu. Outcome-nya nggak ada. Isoman juga mereka ngurus diri sendiri. Mana bantuan pemerintah? Isoman itu artinya Anda sudah kalah. Selain itu, Effendi juga ingin uang rakyat dikelola secara baik, bukan untuk membiayai pejabat yang ingin melakukan seremonial vaksinasi. Effendi menilai vaksinasi bisa terus berjalan tanpa perlu adanya pejabat yang datang melakukan seremonial. Kita dipertontonkan dengan pejabat ini berkunjung ke sini. Mau vaksin aja seremonial, buat apa? Masa vaksin buat rakyat aja ada seremonial, buat apa sih? Suntikan aja langsung kayak di Singapura. Uang-uang rakyat kok, bukan uang yang mau nyumbang 2 triliun itu bukan. Imbu Effendi. Sebelumnya, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Dia menilai saat ini RI belum memiliki penanganan pandemi yang terencana dan juga target yang jelas. Pendapat itu ia sampaikan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya. Dalam cuitan itu dia menyebut mention akun Twitter Jokowi, Pak Jokowi, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam dan semakin sulit, bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tidak bisa dengan tambal sulam seperti sekarang. Pilihannya pun hanya satu, kendalikan pandemi dengan 3M, tes, lacak, isolasi, dan vaksinasi. Tulis Pandu di Twitter seperti dilihat pada hari Sabtu 31 Juli. Saat dihubungi, Pandu menjelaskan lebih lanjut alasan menyebut RI sedang menuju jebakan pandemi itu. Dia menyebut saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi. Karena kan sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya, mungkin juga belum selesai, kata Pandu saat dihubungi.